Ya halo Kima, kita masuk di sesi bacotin komen dulu ya. Kali ini komenan yang dipilih ialah dari si Mestak. Mestak. Nah, si Mestak yang PP-nya Tag Live ini komen, sering-sering lah upload kalau bisa bang. Oke, jadi kali ini sekalian lah Mimin juga mau jawab untuk yang lain yang sering juga nanya hal yang sama. Jadi Mimin sebenarnya ini pengen kali sering upload, ada kalinya pun itu. Cuman emang lagi tahun-tahunnya skripsi nih cis, jadi harus difokusi bentar dulu lah ya ke sana. Nah, yang jadi permasalahannya ialah baik aku maupun si Ere ini sama pula kami berdua serentak skripsian ya kan. Jadi nggak ada yang bisa untuk fokus ke sini dan fokus ke sana. Dua-duanya harus fokus ke skripsi. Oke. Doailah cis biar kelar skripsi kami nih ya, biar aktif normal lagi kita ya kan. Awas aja lah ada lagi yang nanya-nanya lama upload lagi ya. Tak sobek-sobek mulutnya. Canda ya cis, canda. Tetaplah kalian gaskan bikin komenan di video kita ini ya cis. Mau itu yang lucu kek, yang kering, yang serius, pasangkan aja semua di situ, oke? Kita bacotin rame-rame. Oke lah cis, kita lanjut ke video utamanya. Oke lah cis, selamat datang di channel Vijinti. Nah, kali ini kita akan lanjut ngebahas Ellen Otonari volume 4 part finalnya cis. Nah, pembahasan kali ini akan merangkum mulai dari chapter 11 sampai 14 dari volume 4-nya cis. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa kalian subscribe lah cis kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke akun Discord kami. Kenapa? Karena di situ nantinya Mimin akan share beberapa gambar light novel yang terbatas. Dan juga kita bisa berinteraksi langsung lah cis. Jadi mampir-mampirlah kalian ke Discord kami ya, oke? Baiklah, gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya cis. Sekarang kita masuk ke chapter 11-nya. Oke cis, diawali saat Amane sedang berduaan di kelas dengan Yuta. Di sini Amane sedang mendiskusikan mengenai festival olahraga yang akan datang dengan si Yuta. Nah, Yuta di sini mengakui kalau ia cukup kelelahan karena ia sangat serius dalam festival kali ini. Di sisi lain, Amane malah terang-terangan mengatakan kalau ia sama sekali tidak serius di dalam festival ini. Mendengar hal tersebut, Yuta dan Amane pun saling tertawa melihat diri mereka berdua yang sangat kontras. Nah, setelah bercanda satu sama lain, Yuta dan Amane pun memutuskan untuk segera keluar dan ingin pulang. Namun, saat berada di pintu luar kelas, mereka berpapasan dengan Mahiru yang terlihat sedang terburu-buru. Di sini, Mahiru terlihat sedang membawa beberapa dokumen berkas. Spontan, Amane pun bertanya sambil mencoba mengejar Mahiru yang terus berjalan dengan cepat. Yuta pun ikut menyusul Amane. Amane pun bertanya mengapa Mahiru tumben sekali pulang terlambat dari sekolah. Dengan nada tergesa-gesa, Mahiru membalas kalau ia dimintai tolong oleh para guru untuk membantu dirinya membereskan beberapa dokumen untuk festival sekolah nanti. Nah, mendengar itu, Amane dan Yuta pun langsung sadar cis kalau Mahiru sekarang sedang dimanfaatkan oleh guru tersebut. Ya, cuman lagi ya kan, karena si Mahiru ini yang terlalu baik dan segan orangnya. Otomatis gampang kalilah ia dimanfaatin sama orang lain cis. Amane dan Yuta pun langsung memutuskan untuk membantu Mahiru agar pekerjaannya lebih cepat selesai. Mahiru pun tersenyum kecil melihat Amane yang langsung dengan sigap membantunya. Mereka pun berjalan bertiga menuju ke ruang guru untuk mengantar dokumen tersebut. Nah, kemudian saat ingin kembali ke kelas, tiba-tiba mereka mendengar suara dari beberapa gadis yang sedang menggosip. Namun, yang membuat mereka terkejut ialah para gadis tersebut ternyata sedang menggosipkan Mahiru. Di situ, Mahiru bersikap biasa saja seakan-akan itu sudah menjadi makanan sehari-hari baginya. Namun, bagi Amane dan Yuta, mereka tentu tidak terima akan hal itu. Apalagi para gadis tadi menggosipkan yang jelek-jelek mengenai Mahiru. Namun di sini, Mahiru seakan memberi kode kepada Amane dan Yuta agar membiarkan para gadis tersebut. Amane dan Yuta pun menurut dan berjalan masuk ke dalam kelas seakan tidak terjadi apa-apa. Oke, kita lanjutkan saat Amane dan Mahiru sudah kembali ke rumah. Nah, di sini seperti biasa, Mahiru bermain ke rumah Amane untuk sekalian membuatkan makan siang mereka. Namun di sini Amane masih terlihat belum puas cis akan kejadian di sekolah tadi. Amane pun bertanya seakan ingin memastikan keadaan Mahiru. Namun dengan ekspresi santai, Mahiru menjawab kalau ia tidak apa-apa dan sudah sangat terbiasa akan hal itu. Mahiru membalas kalau ia sendiri tidak mungkin bisa membuat semua orang menyukai dirinya. Mahiru tentu terus berusaha yang terbaik agar orang menyukai dirinya.
Namun apalah daya, yang bisa ia lakukan hanyalah sebatas berusaha. Jadi suka atau tidaknya orang terhadap dirinya itu tentunya di luar kendali Mahiru. Mendengar itu, Amane pun terdiam sekaligus takjub melihat Mahiru yang sangat dewasa dalam menangani kebiasaan seperti itu. Amane pun memutuskan untuk tidak melanjutkan topik tersebut demi kenyamanan si Mahiru Chase. Nah, namun nih, tiba-tiba Mahiru kembali membalas kalau itu sudah resiko dari kepopulerannya. Amane di sini spontan terdiam seakan ingin mendengarkan penjelasan dari Mahiru. Mahiru pun menjelaskan kalau dirinya sama seperti Yuta, yaitu orang yang sangat populer dan memiliki pengaruh besar di kalangan para siswa. Itulah sebabnya Mahiru tidak bisa suka dan memandang Yuta sebagai pasangan cinta dia Chase, karena Mahiru menganggap Yuta itu sama seperti dirinya. Namun tidak dengan Amane. Mahiru menganggap Amane sangat spesial bagi dirinya, sekalipun Amane tidak populer. Hal itulah yang membuat Mahiru bisa membedakan Amane dari pria-pria lain Chase. Namun di sini Amane kembali minder dan menjawab kalau ia tidak akan bisa dibandingkan dengan Yuta. Nah, Mahiru pun membalas kembali dengan senyuman menggodanya kalau Amane sudah sangat sempurna dengan caranya sendiri. Bahkan Mahiru berkata kalau Amane ialah satu-satunya cowok yang paling berkualitas di matanya. Anjay. Nah, mendengar itu Amane pun langsung terdiam memerah. Di sisi lain, Mahiru yang duduk tepat di sebelah Amane langsung mendekatkan diri dan mulai mengelus kepala Amane. Nah, awalnya Mahiru hanya ingin mengelus seakan ingin menyemangati Amane Chase. Namun, tiba-tiba Mahiru kembali agresif. Mahiru mendekatkan wajahnya ke samping wajah Amane dan membisikkan kalau Amane sangatlah tampan jauh di atas pria lain. Nah, di sini Amane langsung ingin bereaksi malu dan memerah Chase. Namun, belum lagi sempat beraksi, Mahiru kembali menyerang Amane dengan mencium pelan pipi Amane. Tepat setelah Mahiru melakukannya, ia langsung menunduk merah dan berlari keluar dari apartemen Amane. Di sisi lain, Amane hanya terdiam tidak bereaksi terkejut karena bibir merah milik Mahiru baru saja mendarat di pipinya. Waduh, waduh, waduh. Oke lah Chase, sekarang kita masuk ke chapter 12-nya. Dilanjutkan keesokan harinya Chase. Di sini posisinya itu Amane dan Mahiru belum ada cakapan sedikit pun sejak kejadian kemarin. Amane di kelas pun beberapa kali sering bertukar kontak mata dengan Mahiru. Namun mereka berdua langsung saling memerah dan langsung mengalihkan perhatian. Nah, Itsuki yang ada di situ tentunya langsung peka dengan hal itu. Itsuki pun langsung bertanya kepada Amane apakah Amane dan Mahiru bertengkar. Amane pun menggelengkan kepalanya dengan membalas kalau mereka tidak bertengkar, malah yang ada kemajuan. Namun, Amane tentu tidak bisa memberitahu sahabatnya tersebut kemajuan apa yang ia maksud. Oke, dilanjutkan saat sudah pulang ke rumah. Di sini, Amane sudah memberi pesan kepada Mahiru dan mengetahui kalau Mahiru akan datang berkunjung untuk membuatkan makan siang. Detak jantung Amane pun semakin membabi liar, maksudnya membabi buta, tidak terkendali gimana. Ia bingung harus membahas apa soal kejadian semalam. Nah, tak lama kemudian, Mahiru pun datang. Amane pun membuka pintu dengan gemetaran sambil menyambut Mahiru masuk dengan canggung. Mahiru pun langsung memerah dan berjalan pelan masuk ke dalam. Nah, sesampainya di dalam, tanpa basa-basi, Mahiru langsung meminta maaf karena ia sudah main lari saja semalam. Amane pun spontan bertanya, apa arti ciuman pipi yang diberikan Mahiru semalam? Dengan wajah semerah orang bule yang baru aja kena rendam matahari, Mahiru membalas kalau itu ialah hanya balas dendam. Mahiru beralasan kalau Amane lah yang sudah memprovokasinya kemarin, sehingga Mahiru akhirnya lepas kendali. Mendengar itu, Amane pun tertawa kecil seakan tidak menyangka kalau Mahiru mencoba mengelak. Di sisi lain, Mahiru langsung memukul pelan badan Amane karena merasa dipermalukan. Nah, namun di sini Chase, Amane ini udah mulai bertanya-tanya lah. Apakah Mahiru melakukan hal tersebut karena balas dendam? Atau memang Mahiru sudah menyukai Amane kima? Namun ya, karena minder lagi dan lagi, si Amane pun menolak percaya dan memutuskan untuk melupakannya Chase. Mereka pun makan siang bersama tanpa ada kemajuan hubungan sedikit pun. Oh alah, wahai sang MC, yang sadarnya kau itu MC, gua capek lihat sikapmu Amane. Beranilah sikit, kura-kura yang lambat aja masih yakin bisa menang lawan kelinci, lomba lari lah gitu. Lah si kawan ini gila minder terus. Alah. Sabar ya Mahiru, emang agak aneh si Amane itu. Oke lah, lanjut.
Sekarang kita masuk ke chapter 13-nya ya, Cis. Nah, diawali saat Amane sedang bersama dengan kedua temannya, yaitu Itsuki dan Yuta di kelas. Di sini, mereka membahas soal Amane yang hampir tidak mengikuti olahraga apapun. Nah, Yuta tiba-tiba bertanya, apakah Amane memang tidak tertarik kepada festival olahraga nanti? Amane pun menjawab dengan cepat kalau ia tidak tertarik dan tidak termotivasi sedikit pun. Namun, Amane menambahkan kalau ia tidak tertarik karena ia sendiri juga tidak terlalu atletis. Jadi bisa dibilang serasi lah sama sifat si Amane ini, Cis, yang dimana ia sangat tidak ingin merepotkan orang lain karena kekurangannya. Nah, di sini Itsuki mencoba menyemangati Amane, namun Amane juga masih bersikeras kalau ia tidak mau untuk mengikuti olahraga. Nah, tiba-tiba datanglah para murid kelas mereka yang lain dan menghampiri meja Amane dan kawan-kawan. Mereka tiba-tiba meminta Amane untuk bergabung dengan mereka dalam olahraga kuda-kuda nanti. Di sini Amane sedikit terkejut, Cis, karena gimana pun ia sadar kalau ia itu nggak sepopuler itu di kelas mereka. Jadi bisa dibilang agak aneh lah dari sekian banyaknya siswa yang ada di kelas mereka malah meminta Amane ini untuk bergabung. Namun mereka membalas kalau sudah tidak ada orang lain lagi yang tersisa. Jadi Amane lah satu-satunya harapan yang mereka butuhkan. Nah, mendengar itu, Yuta dan Itsuki pun merasa kalau ini merupakan timing yang sangat pas untuk membujuk Amane. Yuta dan Itsuki pun ikut mengompori dan akhirnya Amane terpaksa bergabung. Mereka pun segera duduk dan ingin membicarakan formasi mereka nantinya. Oke lah, Cis, dilanjutkan saat Amane sudah kembali ke rumah. Nah, di sini Amane seperti biasa sedang makan siang bersama dengan Mahiru. Amane menceritakan soal dirinya yang sudah mengikuti beberapa lomba karena dipaksa oleh Itsuki dan kawan-kawannya. Mahiru yang mendengar itu pun tertawa kecil melihat wajah pasrah dari Amane. Namun, Mahiru sedikit heran, Cis, mengapa Amane sangat tidak tertarik dengan festival olahraga. Amane pun menjelaskan kalau ia sadar dirinya sangat kurang dalam hal olahraga. Terlebih lagi, Amane ialah tipe orang yang tidak ingin berkompetisi dengan orang lain. Nah, mendengar itu Mahiru pun mengangguk setuju. Namun, seketika itu juga ia memasang ekspresi yang sedih. Amane yang melihat itu pun langsung bertanya, mengapa wajah Mahiru yang imut itu terlihat sedih. Mahiru dengan wajah memelas pun membalas kalau ia sangat ingin melihat Amane beraksi di festival olahraga nanti. Nah, mendengar itu Amane pun sedikit memerah karena menyadari bahwa Mahiru sendirilah yang meminta agar Amane caper kepadanya. Amane pun membalas kalau ia memang tidak terbiasa berkompetisi, tetapi setidaknya Mahiru bisa menonton dirinya mengikuti beberapa lomba yang sudah ia ikuti. Mahiru pun mengangguk pasrah sambil melirik ke arah sendok milik Amane. Nah, jadi ceritanya mereka berdua ini lagi makan es krim ya, Cis. Jadi si Mahiru ini entah kenapa salah fokus lah melirik ke arah sendok es krim Amane. Amane yang melihat itu pun seketika sadar dan langsung teringat mengenai ciuman pipi yang diberikan Mahiru waktu itu. Amane mulai berfantasi singkat, namun langsung tersadarkan oleh tangan Mahiru yang menarik sendok es krim Amane. Di sini, Mahiru menarik sendok es krim Amane dan menaruhnya di mulutnya. Wajah Mahiru yang tadinya sedih langsung seakan ceria kembali karena lezatnya es krim tersebut. Nah, Amane pun langsung memanfaatkan kondisi tersebut dan terus menyuapi Mahiru. Mahiru pun terdiam karena disogok oleh es krim sambil memasang ekspresi yang amat sangat kesenangan. Amane yang melihat itu pun seakan ikut merasakan manisnya wajah Mahiru yang diisi dengan es krim. Wah, wah, wah. Oke lah, Cis, sekarang kita masuk ke chapter 14 yang menandakan bahwasanya ini adalah chapter terakhir kita, Cis, di volume 4 ini. Akhirnya hari festival pun tiba, Cis. Pertandingan pertama diawali oleh pertandingan lari yang diikuti oleh Chitose. Udah pastilah, Cis, si Chitose ini menang dengan mudah karena dia juga sempat mengikuti klub lari dulunya. Kemenangan easy peasy pun didapatkan oleh Chitose. Nah, setelah Chitose selesai dari pertandingannya, dengan cepat ia langsung berlari ke arah Amane yang dari tadi sedang menonton. Di sini, Chitose dengan riang bertanya bagaimana penampilannya tadi menurut Amane. Amane dengan sedikit terpaksa pun menjawab kalau Chitose memanglah sangat atletis. Chitose pun tertawa riang kemudian langsung bertanya apa saja pertandingan yang diikuti Amane. Amane pun menjawab kalau ia hanya mengikuti 2 pertandingan, yaitu pertandingan wajib dan pertandingan yang dipaksa oleh Itsuki dan kawan-kawan waktu itu, yang kuda-kudaan itu, Cis. Nah, mendengar itu, Chitose pun langsung mengeluh pasrah melihat Amane yang betul-betul sangat tidak tertarik dengan festival kali ini. Amane pun di sini langsung membalas dengan cuek dan mengakui kalau ia memang tidak atletis dari lahir.
Chitose pun pasrah dan langsung pamit karena ia harus menjadi juri di pertandingan yang selanjutnya. Yang dimana Cis, pertandingan selanjutnya itu ialah pertandingan yang diikuti oleh Amane. Nah, pertandingan pertama ialah pertandingan melempar bola ke keranjang. Ya, bisa dibilang ini pertandingan yang biasa lah Cis, dan tidak terlalu menarik perhatian. Namun, di sini si Amane ini sadar Cis, kalau jurinya itu si Chitose. Udah pastilah, ada aja hal-hal yang aneh yang sudah direncanakan si Chitose ini Cis. Amane pun seketika was-was dan waspada dengan kelakuan Chitose. Di sisi lain, Chitose melirik sekilas ke arah Amane sambil tersenyum licik seakan memang sudah merencanakan sesuatu. Nah, tibalah pertandingan selanjutnya Cis, yaitu pertandingan meminjam barang. Ya, kalian yang sering nonton anime tipe sekolahan harusnya sudah sering juga lah nengok pertandingan yang satu ini. Ya, simpelnya itu para peserta akan mencari barang-barang atau apa saja hal yang tertera di dalam kertas yang mereka dapatkan. Nah, entah kenapa, Amane mulai merasa ada yang tidak beres di pertandingannya kali ini. Hal itu bisa terjadi karena jurinya ialah si Chitose. Namun, Amane tidak ada pilihan lain selain untuk terus maju. Dan yang sialnya Cis, yang membuat feeling Amane ini semakin tidak enak ialah karena Mahiru juga ikut di pertandingan ini dan ia mewakili tim lain. Amane pun langsung terbayang mengenai jebakan apa saja yang sudah disiapkan Chitose kepadanya kali ini. Oke, pertandingan pun segera dimulai. Mahiru dan Amane berdiri samping-sampingan di garis start. Di sini, Amane hanya sekilas bertukar kontak dengan Mahiru namun tidak berkata apa-apa. Ya, gimana pun mereka juga tetap masih harus merahasiakan hubungan mereka di depan umum Cis. Oke, tak lama kemudian Chitose pun meniup peluit yang menandakan bahwa pertandingan sudah dimulai. Amane pun segera berlari meninggalkan Mahiru dan mulai mengambil kertas undiannya. Nah, namun saat Amane membuka kertas tersebut, ia sempat terkejut, namun ia sadar kalau perintah di surat tersebut masihlah terbilang aman. Jadi, mau tahu kalian apa isinya, Cis? Yap, isi suratnya ialah Amane harus membawa seseorang yang menurutnya cantik. Nah, di sini si Amane bisa dengan aman membawa Mahiru, karena satu sekolah udah pasti sadar kalau cuman Mahiru lah yang paling cantik, Cis. Amane pun dengan pede berlari ke arah Mahiru mencoba untuk menariknya. Namun entah kenapa, si Mahiru ini juga berlari ke arah Amane Cis. Seakan Mahiru juga ingin mencari Amane. Mereka pun berjumpa dan saling menatap Cis. Nah, disinilah mereka sadar kalau mereka berdua sama-sama ingin membawa satu sama lain. Dan di sini juga lah Amane sadar kalau ia sudah masuk ke perangkap si Chitose. Dengan kata lain, Chitose pasti sengaja memberikan kertas dengan perintah seperti itu untuk Amane dan Mahiru. Nah, mereka pun berlari sambil berpegangan tangan ke arah juri untuk menunjukkan hasil bawaan mereka. Nah, di sini Chitose udah tertawa kecil lah Cis, melihat Amane yang sedang membawa Mahiru, begitu juga sebaliknya. Chitose pun langsung membacakan surat perintah punya Amane yang dimana ia harus membawa seseorang yang cantik. Nah, mendengar perintah tersebut, para siswa yang ada di situ hanya bereaksi biasa saja. Karena gimana pun juga ya emang cuman Mahiru lah yang paling layak ya kan Cis. Jadi bisa dibilang si Amane ini aman lah. Nah, namun begitu Chitose membacakan perintah punya si Mahiru, seisi sekolah pun terdiam, begitu juga si Amane. Mau tahu kalian apa Cis? Yep, perintah di kertas Mahiru ialah Mahiru harus mencari seseorang yang penting baginya. Dengan kata lain, di sini Mahiru secara terang-terangan mengungkap kalau orang yang selama ini dirumorkan dengan dirinya ialah Amane Cis. Menyadari itu, Amane pun terdiam tidak menyangka. Di sisi lain, Mahiru malah tersenyum puas karena ia sendiri tidak keberatan jika itu terbongkar. Suasana sekolah pun ricuh rusuh karena terbongkarnya fakta tersebut. Oke lah Cis, dilanjutkan saat pulang ke rumah. Amane langsung terjatuh dan terbaring di atas sofa sejenak. Ia masih teringat dengan pernyataan Mahiru pada saat festival tadi yang secara tidak langsung itu merupakan pernyataan cinta. Nah, di sini Cis, dengan adanya pernyataan dari Mahiru tadi, Amane akhirnya sadar kalau Mahiru memiliki perasaan yang sama dengan dirinya. Baru sekarang sadarnya kau Amane, harus cewek dulu yang gerak. Oke lah, lanjut Cis. Amane pun seketika merasakan gejolak bahagia yang amat luar biasa di hatinya. Amane pun langsung bertekad untuk tidak mundur lagi dan langsung menyerang. Amane ingin menyatakan perasaannya kepada Mahiru. Namun, yang bikin Amane bingung ialah bagaimana harus memulai semuanya. Amane pun segera mandi sambil memikirkan langkah pertama apa yang harus ia ambil. Nah, kemudian dilanjutkan setelah selesai mandi.
Amane kembali ke sofa dan terduduk diam memikirkan rencananya. Namun, tiba-tiba bel pintu rumahnya berbunyi, dan seketika Amane langsung sadar kalau itu pasti Mahiru. Dengan deg-degan, Amane pun berjalan pelan dan membuka pintu rumahnya. Ia pun langsung dihadapkan dengan wajah Mahiru, sang gadis yang baru saja menyatakan perasaannya di festival tadi di depan semua orang. Amane pun langsung dengan canggung dan malu menyambut Mahiru masuk. Nah, Mahiru di sini juga sedikit malu berjalan masuk dan duduk di sofa. Di sini, Amane langsung memutuskan untuk tidak ragu lagi, Cis. Ia pun mengumpulkan keberanian dia dan langsung menjelaskan semuanya kepada Mahiru. Amane menceritakan betapa pengecutnya dirinya selama ini. Amane juga menceritakan masa lalunya saat masih SMP yang membuatnya trauma akan ditolak oleh orang lain. Nah, di sini Mahiru hanya diam tersenyum dan bersandar di dada Amane sambil mendengarkan seluruh cerita dari Amane. Akhirnya sampailah di ujung cerita dan Amane pun berkata kalau ia sudah cukup lama memendam rasa cintanya kepada Mahiru. Mendengar itu, Mahiru pun tertawa kecil dan membalas kalau ia juga sudah lama menyukai Amane. Itu sebabnya Mahiru bertindak agresif akhir-akhir ini karena ia semakin tidak bisa menahan perasaannya. Nah, mendengar itu, Cis, si Amane ini pun sadar kalau inilah waktunya. Amane pun langsung menatap wajah Mahiru dengan mata coklatnya, kemudian Amane pun menyatakan perasaannya. Amane berkata kalau ia mencintai Mahiru dan ingin membuat Mahiru bahagia. Amane pun langsung mengajak Mahiru untuk berpacaran. Nah, nggak mau lama-lama, Mahiru pun tersenyum manis dan menjawab kalau ia bersedia. Mereka pun langsung berpelukan satu sama lain, Cis. Amane langsung memeluk erat Mahiru seakan tidak ingin melepaskannya. Di sisi lain, Mahiru mengubur wajahnya di dada Amane seakan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Amane. Oke lah, Cis, sekianlah pembahasan dari volume 4-nya. Oh, akhirnya, Cis. Akhirnya. Setelah 4 volume, kelar masalahnya. Jadian juga si Amane dan si Mahiru ini. Dan juga kita bisa melihat versi visualnya dari adegan pengakuan ini nanti ya, Cis, di animenya. Ya, nggak sia-sia lah buat Cis-Cisku yang udah nonton sampai video kali ini. Baiklah, Cis, sekian video kali ini. Jangan lupa kalian kasih like itu ya, kasih bacotan kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe, oke? Bye-bye semua.